Baiklah, saudara dan saudari sekalian, di mana saja pun saudara dan saudari berada, sebelum kita mempelajari dan mengikuti firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kehadirat-Mu, oleh sebab kami dapat bertemu kembali, saudara bersaudara, baik offline maupun online, di mana saja pun berada. Kami datang menghampiri hadirat-Mu, memohon curahkan Roh Kudus-Mu dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, kami hidup di dalam Yesus Kristus, dan menjalankan pekerjaan-Mu di mana saja pun kami berada, dan karakter kami diubahkan menjadi sama dengan karakter Yesus. Pimpinlah perbaktian kami sepanjang sabat ini, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sahabat, saudara dan saudari yang kekasih dalam Tuhan, di mana saja pun berada, baik yang beribadah offline bersama-sama di Jemaat Serayu Timika, Papua, dan di wilayah Papua lainnya, juga saudara dan saudari yang beribadah offline di Manado, juga saudara-saudara yang beribadah offline di rumah saudara Nebinson Sitanggang di Jakasampurna, Bekasi Barat, serta saudara dan saudari yang beribadah online melalui Zoom di Kalimantan, di Bali, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, di luar negeri, di India, di Malaysia, dan di tempat-tempat lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji Tuhan, sebab kita dipertemukan kembali untuk belajar dan mendengarkan sabdanya di pagi Sabat yang suci ini, dan diberkati. Renungan kita pada Sabat pagi yang indah ini berjudul Pengakuan Petrus. Ini adalah tema atau judul dari perikop Alkitab di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 16. Saya tertarik dengan perikop ini sebagai bahan renungan pada pagi ini sebab tema ini memberikan satu kekuatan kepada saya, dan harapan saya juga kepada saudara-saudara sekalian dan kepada kita semua terkait pengakuan Petrus ini. Tentunya kita dapat mengambil pelajaran dari pengakuan Petrus, dan mari kita mulai pelajaran kita yang tertulis dalam Matius 16 ayat 16 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Perikop ini terdapat juga di dalam buku Markus 8 ayat 27 sampai 30. Dan juga di dalam Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 21. Diawali di Matius 16 ayat 13, Yesus bersama murid-muridnya tiba di daerah Kaisarea Filipi. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber menyebutkan bahwa Kaisarea Filipi merupakan sebuah kota pedalaman yang sangat indah di tepi Sungai Yordan, di kaki Gunung Hermon.
tempat Herodes Agung membangun sebuah kuil untuk Kaisar Agustus yang telah memberikan kepadanya kota itu. Semula kota ini disebut Panion sesuai dengan nama kuil yang dibangunnya untuk Kaisar Agustus. Kemudian diberi nama oleh Filipus, anak keempat Herodes, dengan menambahkan Filipi. Oleh sebab itu, nama kota yang dikunjungi Yesus dan murid-muridnya disebut Kaisarea Filipi. Mereka tiba di Kaisarea Filipi, di suatu tempat di mana penyembahan berhala merajalela. Untuk memberikan gambaran lokasi Kaisarea Filipi, mari kita lihat peta berikut ini. Next. Inilah petanya. Dan pertanyaannya adalah, mengapa Yesus membawa mereka ke sana? Bukankah di sekeliling mereka terlihat patung-patung, tempat-tempat, ataupun bangunan pemujaan berhala? Apa maksud Yesus membawa murid-muridnya ke sana? Tentu ada beberapa pendapat. Namun, Roh Nubuat memberikan gambaran mengapa Yesus membawa mereka ke sana. Dalam buku Desire of Ages, halaman 411.1, Roh Nubuat berkata, next, di sekeliling mereka ditunjukkan bentuk-bentuk ketahyulan yang terdapat di segala bagian dunia. Yesus merindukan agar pandangan tentang perkara-perkara ini dapat memimpin mereka untuk merasakan tanggung jawab mereka kepada orang kafir. Selama ia tinggal di daerah ini, ia berusaha menghindari mengajar banyak orang dan mengabdikan dirinya lebih banyak untuk murid-muridnya. Dari tulisan ini, kita mengetahui bahwa maksud Yesus membawa murid-murid ke Kaisarea Filipi, sebab Yesus rindu agar mereka merasakan tanggung jawab kepada orang kafir, berusaha menghindari mengajar orang banyak, dan mengabdikan diri lebih banyak untuk murid-muridnya. Dalam kesempatan yang baik inilah, Yesus menanyakan pertanyaan kepada mereka. Mari kita baca selanjutnya, Matius 16 ayat 13. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus ingin mendengarkan jawaban dari murid-muridnya menurut apa yang mereka dengar dari orang lain tentang dirinya. Sebab berbagai macam tanggapan orang mengenai Yesus. Murid-murid menjawabnya di dalam Matius 16 ayat 14. Selanjutnya, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Murid-murid menjawab sebagaimana kata orang. Salah satu contoh perkataan Raja Herodes. Raja Herodes yang dengan bujukan istri saudaranya Filipus yang meminta kepala Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit dari antara orang mati. Ini dapat kita lihat juga di dalam Markus 6 ayat 15. Orang lain juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elia. Ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Apakah Yesus mengetahui sebenarnya jawaban apa yang akan mereka katakan? Tentu Yesus mengetahuinya. Mari kita baca tulisan Roh Nubuat di dalam Letters and Manuscripts volume 14 nomor 202 tahun 1899 paragraf yang ke-8. Mari kita baca bersama. Next. Kristus telah bertanya kepada para murid apa pendapat orang-orang tentang dia. Bukan karena dia tidak mengetahui pikiran mereka, tetapi agar para murid mempunyai kesempatan untuk mengakui dia
dan dengan demikian dikuatkan untuk menghadapi pencobaan yang akan datang. Betapa ia rindu agar iman yang mereka nyatakan tetap teguh melalui penderitaan, penghinaan, pelecehan, dan seperti yang dipikirkan oleh para penganiaya, yaitu keburukan. Namun tidak ada kekuatan manusia yang dapat merendahkan Kristus, karena keserupaannya dengan Allah akan tampak dalam setiap adegan penghinaan dan akan menanamkan keyakinan bahkan ke dalam hati para imam dan penguasa. Kenangan akan pemandangan ini tidak akan pernah hilang dari pikiran mereka. Setelah Yesus mendapatkan jawaban dari murid-muridnya, apa kata orang? Selanjutnya Yesus bertanya, apa pendapat mereka tentang dia? Kita baca Matius 16 ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapa ini? Pertanyaan pertama yang Yesus tanyakan, apa kata orang tentang dia sebagai anak manusia? Pertanyaan kedua kepada murid-murid, Yesus tidak menggunakan kata anak manusia, melainkan kata aku. Pertanyaan Yesus ini mengarah ke pribadi masing-masing murid. Yesus ingin mengetahui sejauh mana mereka mengenalnya. Hal ini sangat penting karena jawaban murid akan menentukan tindak mereka di kemudian hari. Sebagaimana Yohanes Pembaptis meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dan juru selamat dunia, mereka juga telah menyaksikan langsung langit terbuka pada waktu Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Sebagaimana tertulis dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. Next. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara Allah dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Apakah murid-murid mempercayai suara Allah tersebut atau tidak? Pengajaran dan pembicaraan guru-guru agama, ahli-ahli Taurat, imam-imam menyatakan bahwa Yesus adalah anak manusia dari keluarga Yusuf tukang kayu. Apakah mereka akan terpengaruh dengan apa kata orang? Mari kita simak jawaban murid-murid itu. Kita baca ayat berikutnya, Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara dan saudari kasih dalam Tuhan, Petrus menjawab dan tidak mengucapkan kata-kata ini dengan nada biasa, tetapi dengan penuh semangat, seolah-olah dia benar-benar melihat kemuliaan Kristus. Dia mengungkapkan perasaan murid-murid lainnya, namun dialah satu-satunya yang saat ini terinspirasi untuk mengungkapkan imannya dalam kata-kata. Lebih lanjut, Roh Nubuat menyatakan dalam Letters and Manuscripts, volume 14, nomor 202, tahun 1899, paragraf ketiga. Next. Petrus mungkin telah berkata, guru-guru yang terpelajar, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, penguasa bangsa bingung mengenai hal ini. Dan akankah kita, para nelayan yang tidak terpelajar, berani menjawab pertanyaan ini? Tetapi Petrus merasakan kemuliaan Allah bersinar dalam jiwanya. Hatinya terbakar bersamanya. Dia tidak bisa tinggal diam. Dan dengan bahasa pemujaannya berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Seolah-olah tabir telah dibuka, dan Tuhan yang memerintahkan terang untuk bersinar dari kegelapan, menyinari hati para murid, untuk memberi mereka cahaya pengetahuannya. Petrus menjawab pertanyaan Yesus
karena merasakan kemuliaan Allah bersinar dalam jiwanya. Apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah itu adalah roh Allah. Dan Rasul Petrus sendiri menuliskan di dalam 1 Petrus 4 ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus setelah memberikan jawabannya? Mari kita baca ayat berikutnya, Matius 16 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Kata Yesus, yaitu berbahagia, dalam Alkitab versi King James adalah blessed atau diberkati. Simon bin Yunus atau Petrus diberkati. Mengapa? Oleh sebab Bapanya Yesus yang menyatakan itu kepada Petrus. Pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, bukanlah sekedar pengakuan, melainkan pengalaman hidupnya bersama dengan Yesus. Walaupun ada kata para rabi-rabi, ahli Taurat, kata orang tentang Yesus, bahkan kata raja sekalipun, Petrus dengan karunia yang diberikan kepadanya menyambut konfirmasi suara Allah yang langsung mengatakan bahwa Yesus adalah anaknya. Petrus diberkati oleh Allah bahkan dengan jawabannya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus tidak akan dapat memberikan jawaban seperti itu jika Allah tidak di dalam hatinya melalui rohnya. Mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam. Ayat 18. Next. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus berkata, engkau adalah Petrus. Petrus artinya sebuah batu. Untuk menjawab arti daripada batu ini, mari kita baca buku Desire of Ages, halaman 412, paragraf 4. Next. Yesus meneruskan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata Petrus berarti sebuah batu yang berguling-guling. Petrus bukannya batu karang yang di atasnya jemaat didirikan. Segala pintu alam maut mengalahkan dia ketika ia menyangkal Tuhannya dengan kutukan dan sumpah. Jemaat didirikan di atas seorang yang tidak dapat dialahkan oleh pintu alam maut. Orang berkata bahwa Petrus adalah batu karang yang di atas didirikan. Saudara dan saudariku sekalian, itu tidak benar. Sebab tulisan Roh Nubuat menyatakan bahwa Yesuslah batu karang itu sebagai dasar yang di atasnya jemaat didirikan. Seorang reformator bernama Zwingli mengatakan, next, dasar gereja adalah batu karang yang sama, Kristus yang sama, yang memberi nama Petrus karena dia mengakui dia dengan setia. Di setiap bangsa, siapapun yang percaya dengan segenap hatinya kepada Tuhan Yesus, diterima oleh Allah. Disinilah sesungguhnya gereja yang darinya tak seorang pun dapat diselamatkan. Sebagai hasil dari konferensi tersebut, salah satu wakil uskup menerima iman yang direformasi. Ini terdapat di dalam The Great Controversy, halaman 181, paragraf 1. Yesus adalah batu karang sebagai pondasi atau dasar gereja.
Petrus adalah batu yang berguling-guling, tidak tetap. Namun nantinya batu yang berguling-guling itu akan berhenti dan menjadi batu yang kokoh dengan pendirian dan karakter yang teguh dan setia kepada gurunya, yaitu Yesus Kristus. Selanjutnya, Roh Nubuat berkata di dalam The Desire of Ages, halaman 413. Next. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Di atas batu karang ini, kata Yesus, aku akan mendirikan jemaatku di hadapan hadirat Allah dan segala makhluk-makhluk cerdas di surga, dihadiri oleh tentara alam maut yang tidak kelihatan. Kristus mendirikan jemaatnya di atas batu karang yang hidup. Batu karang itu ialah dirinya sendiri, tubuhnya sendiri yang dipecahkan dan dihancurkan bagi kita. Terhadap jemaat yang didirikan di atas dasar inilah pintu alam maut pun tidak dapat menang. Selanjutnya, Yesus berkata kepada Petrus di dalam Matius 16 ayat 19. Next. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Selama 6.000 tahun iman sudah bertumbuh pada Kristus. Selama 6.000 tahun banjir dan topan kemarahan setan sudah dikalahkan di atas batu karang keselamatan. Batu karang itu berdiri dengan tidak goyah. Petrus telah mengungkapkan kebenaran yang menjadi dasar iman jemaat, yaitu Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kini Yesus menghormati dia sebagai wakil segenap rombongan orang percaya. Ia berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kunci kerajaan surga adalah sabda Allah atau firman Allah. Roh Nubuat berkata, kunci kerajaan surga ialah sabda Kristus. Segala perkataan kitab suci adalah miliknya. Dan termasuk yang di sini, perkataan ini mempunyai kuasa untuk membuka dan menutup surga. Hal itu menyatakan keadaan yang dengannya manusia diterima atau ditolak. Demikianlah orang-orang yang memasukkan sabda Allah menjadi suatu semerbak kehidupan menuju hidup atau bau maut menuju mati. Pekerjaan mereka adalah suatu tugas yang syarat dengan hasil abadi. Terdapat dalam Desire of Ages, halaman 413, paragraf 6. Selanjutnya, kita membaca tulisan Roh Nubuat di dalam Desire of Ages, halaman 414, paragraf 4. Next. Sesudah pengakuan Petrus, Yesus memerintahkan murid-murid agar tidak menceritakan kepada seorang pun bahwa ialah Kristus. Perintah ini diberikan sebab perlawanan yang nekat di pihak ahli Taurat dan orang Farisi. Lebih dari itu, orang banyak dan murid-murid sekalipun mempunyai suatu pengertian yang sangat keliru tentang Mesias, sehingga suatu pengumuman dia kepada halayak ramai tidak akan memberi mereka pendapat yang benar tentang tabiatnya atau pekerjaannya. Tetapi dari hari ke hari, ia menyatakan dirinya kepada mereka sebagai juru selamat, dan dengan demikian, ia ingin memberikan kepada mereka suatu pengertian yang benar tentang dia sebagai Mesias. Selanjutnya, saudara sekalian, sebagai ayat penutup, kita baca Matius 16 ayat 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara dan saudari sekalian yang kekasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan jawaban Petrus yang juga mewakili jawaban murid-murid Yesus. Sekarang Yesus melalui firman-Nya, sabdanya, menanyakan kepada kita, menurut kamu, siapakah aku ini?
Inilah pelajaran yang penting bagi kita. Karena jawaban kita saat ini, hari ini, sekarang ini akan menentukan tindakan kita di kemudian hari. Apakah jawaban saudara dan saudari dan saya juga? Bila mana saya menonton YouTube tentang pelajaran mengenai pengakuan Petrus ini, baik dari para pendeta, pelajar Alkitab, kelompok diskusi yang menyatakan diri apologet, dan lain-lain, mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Yesus itu sebagai anak adalah istilah atau metafora. Yesus itu Allah anak dan lain. Tanggapan atau jawaban daripada mereka. Saudara dan saudara sekalian, apakah jawaban Anda? Bagi saya dan keluarga, dengan pemikiran sederhana, setelah mempelajari firman Tuhan, mengaku dan mengenal, serta percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diurapi, anak Allah yang dulu saya dan keluarga tidak mengerti. Oleh sebab itulah kami tidak berbahagia atau diberkati. Barangkali karena pengenalan saya akan Yesus hanya sampai kepada Mesias saja, yaitu yang diurapi, maka kebahagiaan ataupun berkat itu setengah saja. Sebelumnya saya mengenal Yesus anak Allah dengan membacanya dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan, yaitu Allah anak. Saya salah membacanya, saudara dan saudara sekalian. Sehingga berkat pun terbalik atau tidak ada berkat. Pengertian saya akan sendok makan yang seharusnya digunakan sebagai alat untuk makan menjadi makan sendok. Akhirnya kerohanian saya sakit-sakitan. Puji Tuhan, sekarang saya mengerti dengan lengkap bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dialah yang diutus Allah Bapa yang untuk menggantikan saya mati karena dosa dan menebus saya. Dia adalah penolong dan penghibur bagi saya setelah bangkit dari yang duduk di sebelah kanan Allah. Dialah yang menyertai saya hingga hari ini melalui rohnya. Dan rohnya lah yang memberikan pengertian ini kepada saya. Kalau tidak, saya tidak akan mengerti dan akan mengikuti kata orang. Siapa Yesus itu? Sebab roh Yesus sama dengan roh Bapanya. Siapa saja yang mengakui Yesus adalah anak Allah, berasal dari Allah Bapa. Saudara dan saudariku sekalian yang kekasih dalam Tuhan, kadang-kadang saya pun kecewa. Saya yakin terhadap diri saya sendiri. Maupun bila mana jari mengetahui mengenai Allah yang benar dan Yesus anaknya. Apakah saya dan kita sekalian mengaku, mengenal dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, membuat kehidupan saya tidak ada masalah dan tidak berbuat dosa lagi? Saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan, tidak demikian. Saudara, saya sering jatuh dan jatuh. Tetapi puji Tuhan, terpujilah Yesus yang nolong saya. Dari hari ke hari, hidup ini saya jalani dengan penuh tantangan. Sama seperti Petrus, sempat jatuh dan bahkan menyangkal Yesus. Namun Yesus berulang kali menegur Petrus dan bahkan mengatakan kepadanya, "Enyahlah iblis." Sebagaimana kita baca dalam Markus 8 ayat 33. Petrus gampang marah dan tersinggung. Namun dia bertobat dan menerima teguran. Melihat kekurangannya, dan akhirnya dia rendah hati. Petrus mati dengan kepala disalibkan ke bawah. Murid-murid lainnya mati martir, kecuali Yohanes yang kekasih. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan mengabarkannya. Saya juga sama dengan Petrus, mudah marah dan singgung
apabila ditegur orang. Namun, puji Tuhan, setelah menerima Yesus dalam hidup saya diubahkan. Namun perjalanan ini juga masih panjang, dan kita saling mendoakan agar tetap Allah Bapa dan Yesus Kristus anaknya. Siapakah Yesus bagi saudara dan saudari sekalian? Pilihan ada di tangan saudara dan saudari sekalian. Saya dan keluarga saya memilih bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia adalah anak tunggal Bapa, sebagaimana dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal akan menjadi bagian kita bila mana kita mengakui dan mengenal Bapa dan Yesus, bagaimana di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, ini Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sebelum pekabaran ini saya tutup pada pagi ini, saya senang membaca dua kutipan Roh Nubuat sebagai berikut ini. Next. Sekarang, setelah engkau menyerahkan dirimu sendiri kepada Tuhan Yesus, janganlah undur, janganlah menjauh daripadanya, dari hari demi hari berkata, akulah milik Kristus, telah kuserahkan diriku padanya, serta memohon padanya supaya memberi Roh Kudus padamu, serta memelihara engkau dengan karunia-Nya. Dengan menyerahkan dirimu kepada Allah, percaya dalam Dia, engkau menjadi anak. Oleh karena itu, engkau sepatutnya hidup di dalam Dia. Rasul berkata, sedang kamu sudah mengaku Kristus, maka berjalanlah menurut Dia. Saudara dan saudariku yang kekasih dalam Yesus, barangkali kita tidak seperti Petrus dan murid-murid yang lain mati demi nama Yesus Kristus. Yesus Mesias, anak Allah yang hidup. Banyak orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Kristus, namun tidak melihat adanya kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang besar atau mengadakan pengorbanan yang besar dalam pelayanannya. Mereka bisa memperoleh penghiburan dalam pikiran bahwa tidak seharusnya penyerahan diri orang yang mati syahid yang paling berkenan kepada Allah. Mungkin bukan misionaris yang setiap hari menghadapi bahaya dan kematian, yang berdiri paling tinggi dalam catatan surga. Orang Kristen yang di dalam kehidupannya adalah sebagai berikut. Penyerahan diri setiap hari dengan tujuan yang ikhlas dan pikiran yang murni, lemah lembut walau di bawah tekanan, beriman dan saleh, setia dalam perkara-perkara yang kecil. Orang yang di dalam kehidupan rumah tangganya menggambarkan tabiat Kristus. Orang yang demikian dapat dalam pemandangan Allah lebih berharga bahkan daripada misionaris atau orang mati syahid yang tersohor di dunia. Dalam bahasa Indonesia, Membina Kehidupan Abadi dalam bahasa Inggris, Class of the Lesson, halaman 403, paragraf kedua. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Kita telah berada pada track yang tepat menuju kehidupan yang kekal. Jangan sia-siakan kepercayaan dan iman Anda. Saya mengerti dan mengetahui, saya juga mengalami bahwa kita menghadapi banyak masalah dan tantangan. Tetapi tetaplah di dalam Yesus, mengakui Dia bahwa Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Inilah pekabaran pada pagi hari ini. Next. Terima kasih atas perhatian dan juga segala sesuatu upaya untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Sebelum kita menutup, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami telah mengakui bahwa anak-Mu Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Biarlah ya Bapa,
senantiasa kami tetap bergantung kepadanya. Hanyalah dengan kuasa-Nya, melalui Roh-Nya yang hidup dalam hati kami, maka kami akan dapat mengerti pelajaran ini, dapat menghidupkannya, mengubahkan tabiat kami menjadi sama dengan tabiat-Nya. Oleh sebab itu ya Bapa, curahkan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, supaya kami dapat dituntun senantiasa bila mana kami mempelajari firman. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari Sabat ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.